Baik. Pertama-tama di sini saya membawa ChatGPT dan minta ChatGPT untuk memberikan beberapa referensi jurnal terpercaya PMC mengenai ikatan, pengikatan, dan isomerisme yang memengaruhi aktivitas dan eliminasi berbagai obat. Di sini ChatGPT memberikan beberapa referensi kan. Di sini saya menggunakan jurnal yang ketiga yaitu metabolisme obat dan pengaruh struktur. Ini jurnalnya, jurnal dari Akta Farmaseutika Sinika B, di mana jurnal ini sudah terindeks di 1 jurnal ini berjudul Current Trends in Drug Metabolism and Pharmacokinetics. Pada jurnal ini, di bagian ini nih dijelaskan bagaimana farmakokinetika atau PK mempelajari ADME atau absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi, di mana proses tersebut ini menentukan bagaimana obatnya bekerja di dalam tubuh. Nah, studi PK ini penting untuk memahami antara hubungan obat dengan aktivitasnya dan manfaat klinisnya, yang artinya itu ada mekanisme tertentu berupa enzim transporter dan interaksi molekul yang mengontrol aktivitas obat dan eliminasi obat. Eh, Sehingga dari sini nih saya mendapatkan rumusan masalah yaitu bagaimana mekanisme ikatan dan pengikatan obat oleh enzim serta transporter memengaruhi aktivitas dan eliminasi obat. Nah, setelah saya mendapatkan rumusan masalah, saya kembali ChatGPT dan meminta ChatGPT untuk memberikan referensi jurnal terpercaya sebagai jawaban dari rumusan permasalahan saya tadi. Dan di sini ada beberapa rekomendasi jurnal. Saya memilih jurnal yang pertama, yaitu eh, jurnal dari Biomolecules, Drug Transporters and Metabolism, Enzyme in Antimicrobial Drug Pharmacokinetics, Mechanism, Drugs Interactions, and Clinical Interventions. Di mana jurnal ini itu sudah terindikasi satu oleh Stimago. Pada jurnal ini dijelaskan, pada bagian ini itu dijelaskan bahwa enzim dan transporter itu berikatan dengan obat dalam seluruh proses ADME, sehingga mekanisme pengikatan tersebut itu menentukan bagaimana obat bekerja dan dieliminasi dalam tubuh. Aktivitas enzim dan transporter setelah berikatan dengan obat akan menentukan apakah obat efektif atau justru menimbulkan efek yang toksik. Eh, dan pada bagian ini itu dijelaskan ikatan obat dengan protein, jaringan, dan transporter itu memengaruhi distribusi obat sehingga menentukan efektivitasnya. Dan pada bagian yang ini itu dijelaskan enzim CHIP 450 mengikat dan memetabolisme obat sehingga menentukan apakah obat aktif atau tidak aktif atau siap dieliminasi. Dan pada bagian ini itu dijelaskan eh, bahwa transporter tipe aptek itu berikatan dengan obat untuk memasukkannya ke dalam sel. Eh, Sehingga tuh meningkatkan konsentrasi obat di dalam sel. Peningkatan konsentrasi ini berperan penting dalam meningkatkan aktivitas farmakologis obat karena lebih banyak obat yang mencapai eh, target aksinya. Dan pada bagian ini, itu dijelaskan bahwa transporter efflux bekerja dengan mengikat obat dan mengeluarkannya dari dalam sel keluar, sehingga menurunkan konsentrasi obat di dalam sel. Hal ini menyebabkan penurunan efek terapi sekaligus meningkatkan proses eliminasi obatnya di dalam tubuh. Dan pada bagian ini, obat ini kan mengambil anion organik melalui mekanisme pertukaran eh, yang menghubungkan masuknya anion organik dengan keluarnya dekarboksilat intraseluler. Nah, transporter seperti oat ini bekerja dengan mekanisme pertukaran yaitu mengikat obat untuk masuk ke dalam sel sambil mengeluarkan molekul lain secara bersamaan. Mekanisme ini nih, penting dalam mengatur keseimbangan konsentrasi obat, terutama dalam proses eliminasi melalui ginjal. Pada bagian ini dijelaskan bahwa jika suatu obat itu meningkatkan aktivitas enzim atau induksi, maka metabolisme obat lain akan berlangsung lebih cepat. Akibatnya itu,
obat itu lebih cepat dieliminasi dari tubuh sehingga konsentrasinya menurun dan efek terapinya bisa berkurang. Eee, Namun sebaliknya, jika enzim dihambat, maka obat tidak akan dimetabolisme secara optimal sehingga terjadi penumpukan dalam tubuh. Kondisi ini meningkatkan risiko toksisitas karena konsentrasi obat ini menjadi terlalu tinggi akibat eliminasi yang terhambat. Sekian.